hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama wal musannifin wal malaikatul muqarrabin. Suma ila arwahi amatil arwah wa ila arwahi awliyati sifat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa na khususan arwahi Syekh Maimun Zubair wa na khususan arwahi Sayyidina min Jafar al-Waqad wa ila arwahi Syekh asatidatina Sarang wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha Berriya bakhriha khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina syanillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat di hari kiamat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mbah Hamid mana Mbah Hamid? Oh, ya. Masya Allah. Hikmah hadir juga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan minggu semalam. Terakhir hadis Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini kitab karangan Sayyid Muhammad mensyarahi kitab Aqidatul Awam. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nanti bisa dicek bagi yang nonton, yang mau ngecek kitabnya, namanya kitab Jala'ul Afham Syarhi Aqidatul Awam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalu anbiya min qabli. Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi sebelum-sebelumku
Kama thali rajulin bana bunyanan fa ahsanah wa ajmalahu illa mawdi'i labinatin min zawiyatin min zawayah faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhil labinah fa ana labinatu wa ana khatimun nabiyyin. Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku itu seperti laki-laki yang membangun sebuah bangunan, kemudian setelah selesai diperbaiki sampai sempurna dia rasa. Hanya saja ada satu tempat batu bata yang di sudut yang belum terpasang. Maka seluruh manusia berkeliling melihat bangunan tersebut dan heran alangkah bagusnya bangunan ini. Tapi ada satu batu bata yang belum terpasang. Sampai manusia-manusia yang keliling itu komentar, halla wudi'at hadhil labinah. Andai saja satu batu bata yang di sudut ini sudah dipasang, pasti lebih sempurna. Fa'ana labinah, kata Nabi, akulah ibarat batu bata tersebut. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Khotim, penutup para nabi. Wa haula'ir rusul, utusan-utusan Allah itu sholawatullah alaihim wa ala alihim, semoga rahmat Allah atas mereka dan atas keluarga mereka. Tapi kalau kita mendoakan keluarga para nabi, ini maksudnya keluarga yang beriman. Karena mohon maaf ada keluarga nabi yang tidak beriman. Sopo? Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh anaknya, Nabi Lut istrinya, terus Nabi Ibrahim bapaknya. Jadi itu keluarga di dunia saja. Di akhirat ya enggak jadi keluarga. Makanya kalau disebut wala alihim maksudnya keluarga yang beriman, karena kita tidak boleh mendoakan orang yang tidak beriman. Qad ja'a dzikruhum fil Qur'anil Karim. Nabi 25 yang disebutkan itu tadi, itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya kita wajib mengimani mereka. Bukan berarti nabi rasul itu cuma 25, bukan. Hanya saja itulah yang disebut oleh Al-Qur'an. Apa yang telah disebut Al-Qur'an itu wajib kita imani. Salah satu rukun iman, kita wajib percaya dan yakin atas apa yang ada dalam Al-Qur'an. Iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 kepada Rasul. Amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih, iman kepada Rasul Allah. Kemudian iman kepada hari kiamat, kemudian iman kepada qada dan qadar. Nah, maka kita membahas Al-Qur'an, kitab Allah, iman kepada Al-Qur'an, salah satunya Al-Qur'an. Wajib kita yakin apapun yang ada di dalam Al-Qur'an itu pasti benar. Lah para utusan yang disebutkan tadi itu tersebut dalam Al-Qur'an. Makanya kita wajib meyakini dan mengimani. Sama niyata asyar rusulan, 18 rasul madhkuruna fi suratil an'am, tersebut dalam surah Al-An'am. Wa sab'atun akharun fi iddati ayat, dan 7 rasul yang lain tersebar dalam beberapa ayat. Yang ngumpul langsung 18 ayat itu di mana? 18 rasul yang tersebut berturut-turut itu
sebutkan dalam surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, dan begitulah hujjatuna itu hujjah kami. Atainaha kami berikan hujjah tersebut kepada Ibrahim. Ala qaumihi, kami datangkan hujjah tersebut pada Ibrahim supaya disampaikan kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha bijaksana, alimun zat yang maha mengetahui. Al-ayah. Ini baru disebutkan seluruh rasul. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Sudah berapa itu? Loh kok 9? 14 apa 9? Ishaq wa Yaqub wa Nuhan, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. 9. Wa qala ta'ala wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin Wis pira? Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Yasa, Yunus, Lut, tambah 9 tambah 8, 17 baru tambah. Wa qala ta'ala innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Nuhan wa Ibrahim tambah loro meneh. Adam, Nuh tadi udah ya. Adam wa Ibrahim disebutkan di sini. Berarti tambah loro meneh. Jadi piye iki? Kok lebih? Adam kan apa? Udah sebutkan tadi. Ibrahim kan udah tadi ya. Udah. Oh ya Ibrahim udah. Berarti yang belum Adam. 17 tambah 1 yaitu Adam. Yes. Iku sing di dalam surah Al-An'am. Tapi ini sudah di surah Ali Imran nih. Wah, ini berarti nyalah ini. Nanti bingung yang dengarkan bingung. Diulang. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Terus Ishaq, Yaqub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Piro? 10 pantes wong 9. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut. Piro? 18 kok dikurangi. 18. Nah, baru ini di surah Ali Imran. Tadi di surah Al-An'am. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa 'alal alamin.
Adam, Nuh, Ibrahim tadi udah. Wa qala ta'ala itu surah Ali Imran ayat 33. Nanti dicek. Wa qala ta'ala wa ila 'adin akhahum Huda. Nabi Hud. Surah Hud ayat 50. Wa qala ta'ala wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Ismail udah ya. Idris Dzulkifli. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Nah, baru ini yang terakhir. Wa qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun, Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi Muhammad menjadi bapak salah orang dari kalian, dari laki-laki kalian, laki-laki rijal. Rijal itu laki-laki dewasa. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka putra-putra Nabi itu sebelum menjadi laki-laki dewasa sudah diwafatkan oleh Allah. Ini alasan, ini ayat ini ahli tafsir mengatakan inilah dalil bahwa Nabi itu tidak bisa mempunyai anak laki-laki sampai usia dewasa. Jadi sebelum menjadi dewasa sudah diwafatkan Allah. Sopoi. Qasim. Terus Ibrahim, terus telu Qasim, Ibrahim, terus nek gak ngerti ya wis aku ya lupa. Sama-sama lupa. Qasim, Ibrahim, terus putra dan putri Nabi ada 7. Yang perempuan Siti Fatimah, Siti Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, baru Qasim, Ibrahim. Terus iya 7 siji meneh apa sapa? Ya wis goleki kok. Masih 6 siji meneh sapa? Kok digoleki ya. Nek gak ngono gak digoleki. Jadi semua putra Rasul itu wafat sebelum menjadi laki-laki dewasa. Ini ayatnya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad menjadi bapak seorang dari laki-laki dewasa kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu pas meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah itu gerhana. Terjadi gerhana. Gerhana. Maka mitosnya orang dulu itu gerhana itu adalah sebagai tanda wafatnya orang besar, wafatnya orang besar. Terjadi musibah besar. Maka sahabat-sahabat yang masih istilahnya masih mempercayai mitos tersebut berbisik-bisik. Ini gerhana ini terjadi karena putra Rasulullah wafat. Akhirnya dari situ Nabi langsung khutbah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah 2 ayat tanda kebesaran Allah. Beberapa
tanda-tanda dari beberapa tanda kebesaran Allah. Tidak ada hubungannya. Tidak terjadi gerhana karena ada kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Barang siapa kok melihat gerhana, maka hendaklah melakukan sholat, sedekah, terus sholat, sedekah, fakabbiru, mengucap takbir. Maka setelah itu sahabat-sahabat terus, berarti salah kita selama ini. Berarti gerhana ini nggak ada hubungannya dengan wafatnya putra Nabi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi terakhir, penutup para nabi. Wa minal anbiya'i wa rusul man lam yudhkaru fil Qur'an. Termasuk dari para nabi dan rasul ada yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Dan sebagian dari rasul itu qad qasasnahum 'alaik, kami telah menceritakan kepadamu wahai Muhammad min qabl, dari sebelum-sebelummu. Wa rusulan lam naqasushum 'alaik, dan ada sebagian utusan-utusanku yang tidak kami kasih kabar kepadamu. Nah, maka di sini ulama berbeda pendapat. Ikhtilaf di kalangan ulama dalam jumlah para nabi dan rasul. Pendapat yang masyhur itu berarti sudah terkenal, itu jumlah nabi ada 124 ribu. Jumlah rasul ada 313. Seperti jumlahnya personil perang Badar. Kama rawahu Ibnu Murdaweh, seperti yang diriwayatkan Ibnu Murdaweh dari Abi Dzar radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa qala al-Baijuri, tapi menurut Imam Baijuri itu yang mengarang kitab Baijuri itu syarah Fathul Qorib. Beliau hati-hati dalam menyebutkan jumlah para nabi dan rasul, sehingga beliau berkata wasahih fil anbiya wal mursalin, pendapat yang sahih, para nabi dan para utusan itu tidak boleh disebutkan jumlahnya. Kenapa kok begitu? Jadi beliau begini alasannya. Li'annahu rubbama ada ila isbatin nubuwah wa risalah. Karena menetapkan kenabian kepada seseorang yang bukan nabi, dan meniadakan kenabian nabi yang memang nabi itu tidak. Itu sudah fatal dalam agama. Misalnya gini. Ini kan masih terjadi khilaf para ulama. Artinya belum fix segitu. Seumpama kok jumlah nabi itu lebih dari itu. Jadi nanti yang tidak disebutkan, ini misalnya 124 ribu yang masyhur. Misalkan kok ada lebih dari itu, jadi nabi yang tidak disebutkan nanti kayak mana? Dianggap aku nggak nabi apa piye? Kok dibilang cuma 124 ribu? Aku ini gak nabi apa piye? Misalke nabi sing tidak disebutkan termasuk 124 ribu. Lah tapi seumpama kok misalkan kurang dari itu, misalnya cuma 100 ribu misalnya, berarti kita menambahi berapa ribu nabi? Ya selebihnya 100 ribu tadi kan. Makanya dari situ Imam Al-Baijuri mengatakan sing bener jumlah nabi itu tidak usah disebutkan, karena itu bisa fatal nanti. Kalau sebenarnya jumlahnya lebih dari yang disepakati, kok malah tidak mengakui kenabian nabi yang tidak disebutkan. Tapi kalau kurang yang dihitung tadi, justru malah mengurangi, maka lebih baik tidak disebutkan, kata Imam Baijuri. Jadi kalau
kita orang-orang yang awam yang ngikut kayak mana caranya? Menurut pendapat ulama yang masyhur, tapi kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Itu yang masyhur itu 124.000. Lah sedangkan Rasul itu 313. Lah adapun hakikatnya berapa ya hanya Allah yang tahu. Wis ngono ae. Ini hanya sekedar sebagai informasi. Bisa biar kita tahu bahwa Rasul itu tidak hanya yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang wajib diyakini karena sudah tersebut dalam Al-Quran. Itu sifat apa? Itu para nabi dan rasul. Sekarang kita membahas bab malaikat.